Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai umatnya. Oleh karena itu sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan sukacita, dengan semangat yang baru. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama dengan kami kita membuka hati, kita akan menyembah Tuhan dengan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Amin, haleluya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, amin, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, yes Lord. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku, ya Tuhan. Dia ubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Barui hatiku. Thank you Lord. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan. Bila hati terasa berat, apa yang menjadi beban kehidupanmu saudara? Buka hatimu, kita datang kepada Tuhan. Ceritakan apa yang menjadi beban kepikiranmu, apa yang menjadi beban beratmu. Dia tidak sejauh doa, Dia selalu mendengar doa-doa umatnya. Mari kita mau serahkan, kita mau sembah Dia. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Amin.
katakan Tuhan. Sujud di altarnya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau sujud di kaki-Mu ya Bapa. Kami mau bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima anugerah-Mu. Anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Terima kasih Tuhan. Ubah hidupku. Benar Tuhan, Kau ubah setiap hidup kami. Barui hatiku. Terima kasih Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Benar Tuhan. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku. Terima kasih Bapak. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Bapak. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan, kami terlalu percaya saat kami datang kepadamu dengan mencurahkan isi hati kami kepadamu, maka sesuatu akan terjadi. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur di dalam situasi apapun Engkau tetap menyertai umat-Mu. Kami percaya kepadamu karena Engkau sungguh baik, Engkau selalu pedulikan umat-Mu. Bahkan Kau pikul semua beban dan bebaskan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membuka hati untuk belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya bahwa Anda adalah pendengar yang setia dan mau belajar untuk lebih mengerti apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya. Dan tema khotbah pada sore hari ini adalah kuasa doa. Sebelumnya saya akan menceritakan satu kesaksian, yaitu seorang anak remaja ditemukan tidak bernapas di kolam renang. Dan aparat medis datang memberikan pertolongan tetapi tidak berhasil. Segera anak itu dilarikan ke rumah sakit dan orang tuanya diberitahukan keberadaan anaknya yang tidak tertolong lagi. Ibunya segera masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan, yaitu kamar mayat saudara, dan berdoa kepada Tuhan. Ibu ini mengucap syukur. Dia berseru-seru memanggil bahwa Tuhan sanggup memulihkan daripada keberadaan anaknya tersebut. Dan mohon agar anaknya diberikan kesempatan yang kedua untuk bisa menikmati hidupnya kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, setelah hampir 1 jam ibu ini berdoa, tiba-tiba mata daripada anak ini terbuka. Dan napasnya kembali normal. Semua dokter dan perawat terkejut dan mengakui
bahwa itu adalah mujizat yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tetap ada dan hidup. Dan dia selalu mau mendengar doa-doa kita. Oleh karena itu, percayalah dan akuilah bahwa Yesus juga ada di dalam kehidupan saudara dan saya untuk mendengarkan doa-doa kita. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita sungguh-sungguh percaya dan mau selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan doa merupakan satu hubungan pribadi, merupakan satu relationship yang begitu indah bersama dengan Tuhan kita. Terlebih di dalam situasi yang tidak menentu saat ini. Oleh karena itu, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Karena kuasa doa mengubah situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam keadaan sekeliling kita. Mari kita mau lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, pada ayat ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Ya. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa berdoa itu seperti sebuah termometer untuk mengukur sebuah suhu. Ya, baik di dalam ruangan atau juga untuk mengukur temperatur kalau keberadaan tubuh kita tidak sehat. Ya. Berarti kita juga memerlukan satu termometer di dalam kehidupan doa kita, di dalam kehidupan rohani kita, ya Saudara. Why? Mengapa? Ya, karena kita bisa tahu keberadaan daripada kehidupan doa kita. Kalau termometer kita itu menyala, berarti kehidupan rohani kita itu sehat. Kalau termometer kita itu mati, berarti keberadaan kerohanian kita itu tidak sehat. Ya, Saudara, itu bisa kita perumpamakan kehidupan doa kita memakai sebuah alat termometer. Ya. Jadi kehidupan doa kita mengungkapkan kehidupan rohani kita. Bagaimana kehidupan doa Anda? Kalau kita merasa berbeban berat, tidak tahu apa yang harus diperbuat, maka berdoa dan berpuasa sangatlah baik sekali. Ya, dan itu menguatkan kehidupan rohani kita. Jadi doa yang tidak jemu-jemu akan mengubah situasi dan kondisi kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita harus praktek. Ya, harus alami dengan membaca Alkitab setiap hari. Mendisiplin rohani kita. Juga kita baik sekali kalau Anda mempunyai suatu hubungan di dalam satu komunitas dimanapun Anda berada. Karena di dalam grup komunitas Anda itu akan memantau kehidupan rohani kita juga. Ya, kalau kita lagi letih, lesu dan yang beban berat, kita akan mendapatkan kekuatan baru melalui support daripada teman-teman yang ada di dalam komunitas. Ya. Oleh karena itu Saudara, jadi kehidupan doa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu merupakan satu hubungan kita dengan Bapa di surga. Kita bisa berseru, mendambakan kasih karunia-Nya dan berkat-Nya. Himbauan saya adalah, jadilah kaum pria dan kaum wanita yang memiliki kehidupan doa yang menjadi lifestyle. Ya Saudara, jadi kehidupan doa itu sangat baik sekali kalau kita melakukannya dan mendedikasikannya itu menjadi satu lifestyle ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti adanya kalau kita tidak makan, kita akan lapar. Demikian juga kalau saudara dan saya bisa mendisiplin diri kita. Kalau kita tidak berdoa, rasanya ada sesuatu yang kurang. Ya, oleh karena itu, mari baik sekali kalau Anda dan saya bisa mendisiplin kehidupan rohani kita dan menjadikan itu sesuatu yang baik. Ya, sesuatu kehidupan yang selalu kita disiplin untuk melakukannya. Ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa
adalah sebuah request atau permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, hanya satu kata, bersukacitalah senantiasa. Dan itulah yang Tuhan mau. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara saat ini. Tetapi peganglah akan firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa. Mungkin Anda akan komplain, mungkin Anda katakan, ya Ibu Pastor tidak mengerti akan keberadaan saya. Bu Pendeta tidak tahu bagaimana situasi saya hidup dalam keadaan susah. Saudara, kalau Tuhan Yesus sudah berfirman, bersukacitalah senantiasa. Berarti kita harus change mind. Kita harus ganti pikiran kita di dalam keadaan kita yang di dalam tekanan, kesusahan. Kita harus keluar dari tekanan tersebut. Memang sulit. Tetapi kalau Anda mau memaksakan diri dengan mulai membuka mulut untuk memuji, menyembah Tuhan. Maka damai sejahtera Allah akan turun di dalam hatimu dan kita akan merasakan sukacita itu ada di dalam diri kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anak Tuhan kita harus praktek. Amin. Ada 3 hal yang kita harus tahu. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi, kalau kita berdoa, kita bersukacita. Kalau kita berdoa, kita juga mengucap syukur dalam segala hal. Jadi Tuhan sangat menghendaki saudara dan saya dalam keadaan bersukacita dan selalu bersyukur. Ya, ini harus praktek. Banyak sekali orang yang tidak mampu untuk bersyukur. Ya, banyak sekali orang yang tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu tekanan yang sedemikian rupa itu dipegang terus, berpegang terus, bahkan menangis berhari-hari, berbulan-bulan kan hanya fokus kepada masalah yang menekan itu. Tetapi kita harus jump up, kita harus keluar. Dan itu hanya bisa melalui diri kita sendiri. Kita harus bangun, bangkit, belajar mulai mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk persoalan yang ada. Saya percaya Tuhan yang bela hidup saya. Saudara harus berani mengatakan itu, bertolak belakang. Situasi tekanan yang bertubi-tubi, situasi apapun di dalam keberadaan yang tidak menentu. Kita harus berani hanya fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Ya, dan ini saya berbicara juga untuk diri saya sendiri. Ya, sedemikian rupa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kita tidak akan bisa melakukan semuanya tanpa kita sendiri yang mempunyai niat untuk berubah. Ya, mari saudara. Siapa yang tidak dapat mensyukuri berkat yang Tuhan berikan? Ya, nafas hidup kita yang saudara tiap saat kita bernapas datangnya dari mana? Ya, sungguh itu sangat baik kalau kita praktek ya saudara. Ya, saya mau menceritakan ini satu kesaksian yang luar biasa. Ada satu keluarga muda yang mereka berangkat ke Beirut, saudara, dari Australia. Ya, rencana mereka adalah berpariwisata untuk liburan. Mereka adalah pasangan muda dengan membawa anak berusia 2 tahun dan istrinya lagi hamil, saudara, 5 bulan. Pada bulan Agustus yang lalu. Kemudian sesuatu terjadi di Beirut yaitu ledakan yang dahsyat terjadi ya karena disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman sejak tahun 2013. Mengakibatkan kehancuran seluruh distrik ibu kota, rumah dan bisnis serta ada rumah sakit juga di mana pasien yang di dalamnya mengalami kehancuran. Dan keluarga muda tadi yang dari Australia mengalami duka cita yang luar biasa. Ya, karena anaknya yang berusia 2 tahun tidak tertolong dan meninggal dunia. Mereka sempat dilarikan ke rumah sakit ya saudara. Tetapi istrinya selamat.
Pada waktu mereka diinterview oleh wartawan, bagaimana reaksi dengan semua kejadian tersebut? Mereka sangat sedih dan seperti mimpi yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena mereka ke Beirut untuk liburan berpariwisata. Ya, di sini kita melihat memang sangat sulit dan tidak mudah untuk mengucap syukur dalam situasi yang sangat menyedihkan itu. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, sesuatu yang terjadi kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas sekali saudara, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Ya, ini yang harus kita perangi. Berapa banyak daripada kita yang selalu hidup di dalam kekhawatiran sehingga kita hidupnya hari demi hari hanya hidup di dalam tekanan karena takut dan khawatir. Ya. Dan berapa banyak dari kita yang merasa khawatir akan masalah yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Saudara, kalau kita itu khawatir, kita itu dosa. Karena Alkitab sudah mengatakan, janganlah kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, karena Bapamu di surga mengetahuinya semuanya. Ya. Jadi saudara, kalau kita di dalam masalah, problem, COVID yang terjadi saat ini, ya, dan kondisi semuanya yang tidak menentu, ya, sehingga membuat kita hidup dengan kekhawatiran. Nyatakanlah semuanya itu dalam segala hal keinginan kita itu kepada Bapa di surga, dalam doa dan dalam permohonan serta pengucapan syukur. Nah, itulah yang diperintahkan. Ya, dalam doa, dalam permohonan dan pengucapan syukur. Sudahkah kita melakukan hal itu? Ayo saudara, kita mau praktek ya hal itu. Dan di sini kita bisa lihat apa yang terjadi kalau kita melakukan pada ayat yang ke-6 tadi. Artinya, kalau kita berdoa dan tidak jemu-jemu dan mengucap syukur, maka Filipi 4 ayat yang ke-7 itulah jawabannya. Lanjut. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, jadi saudara tahu sekarang ada kuncinya. Dengan doa, permohonan, dan mengucap syukur, maka akan terjadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang akan terjadi. Jadi kalau Anda dan saya mau memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, kuncinya adalah berdoalah dengan permohonan dan mengucap syukur. Kalau kita mampu melakukan hal itu, otomatis damai sejahtera itu akan terjadi. Dan mengubah pikiran kita yang cemas, takut, khawatir, itu semuanya hilang dan ada satu kedamaian yang luar biasa. Ya, apakah Tuhan selalu menjawab doa-doa kita? Ya, mungkin Anda bertanya, apakah Tuhan selalu menjawab doa-doa kita? Jawabannya adalah ya, tidak, tunggu, atau ada sesuatu yang lebih baik untukmu. Itulah jawaban Tuhan. Jadi kalau saat ini Anda menunggu jawaban Tuhan yang belum datang, peganglah akan hal ini. Ya, ya, tidak, tunggu, atau ada sesuatu yang lebih baik. Nah, saudara, ini ada satu kesaksian nyata. Ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak tunggal. Ya, anak laki-laki. Karena dia adalah seorang yang kaya dan ditinggal suaminya sudah mati, sudah meninggal. Dia mau anak satu-satunya itu ada di rumah, meneruskan bisnis orang tuanya dan menempati rumah yang megah dan indah tersebut. Tetapi kenyataannya
anaknya justru meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi. Ibu ini sangat kecewa dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa kepadamu. Ya, aku memohon kepadamu agar putraku satu-satunya ini ada mendampingi hidupku di hari tuaku dengan semua peninggalan yang luar biasa dari suamiku. Tapi kenyataannya anaknya justru pergi, saudara. Dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya. Anak ini pergi ke Italia. Beberapa tahun dia tidak pulang. Dan satu hari setelah 5 tahun meninggalkan rumahnya, dia kembali pulang. Dan dia, saudara, pulang ke rumah ibunya dengan kehidupan yang luar biasa. Terubahkan, ya, diubahkan, luar biasa sekali. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia sekolah teologi, dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia melayani Tuhan, dan dia juga hidup bagi orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Dan pada waktu putranya ini pulang, ya, dia sempat berkata, memang apa yang dirindukan oleh ibu saya agar saya tinggal mendampingi hidupnya di hari tuanya, itu tidak tercapai. Tetapi ibu saya juga berdoa, jadikanlah anakku itu berkat. Jadikanlah anakku itu untuk melayani Engkau Tuhan. Jadikanlah anakku itu bisa melayani sesamanya untuk menjadi seorang penolong bagi sesamanya. Dan itu adalah doa dari harapan sang ibunya. Jadi yang terjawab adalah doa dari harapan ibunya, itu yang dijawab oleh Tuhan. Ya saudara, jadi kita mau surrender kepada Tuhan, kita mau menyerahkan beban pergumulan kita kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi Anda semuanya. Ya, sesuatu yang lebih baik yang Tuhan berikan. Kepastian yang di dalam Tuhan. Ya saudara, salah satunya Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Oleh karena itu sangat baik kalau kita belajar tentang doa. Ada 3 hal tentang doa, saudara. Yaitu, yang pertama, masalah. Apa yang membuat doa tidak jemu-jemu? Karena masalah. Ya, kalau orang berada di dalam masalah, dia pasti berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena berharap pertolongan dan pembelaan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Ya, dengan masalah itu dia bawa dan datang untuk mencari jawaban daripada Tuhan. Yang kedua, perspektif. Ya, artinya pandangan hidup kita akan berubah pada waktu kita berdoa. Ya, dan memang harus berubah karena kita mau mengikuti jalan yang Tuhan tentukan. Bukan daripada kemauan kita, tetapi adalah kemauan Tuhan. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, berdoalah. Tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Sering kali anak-anak Tuhan maunya kompas, maunya jalan pintas supaya segera instan jawaban doa. Ya, tetapi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan semuanya melalui proses kehidupan. Memakai kekuatan sendiri saudara, semuanya akan sia-sia. Sering kali kita mengalami salah jalan, terbentur-bentur dan kecewa karena kita mau apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Kita memaksakan diri kita dan akhirnya kita kecewa dan bayar harga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat salah satu rasul yaitu di dalam Markus 5 ayat yang ke-37. Siapa Yakobus? Markus 5 ayat yang ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara, di sini ketiga orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes,
mereka mendapatkan perhatian spesial dari Yesus. 12 murid Yesus, tetapi hanya 3 mereka yang spesial. Ya, mengapa? Karena Yesus membawa mereka ke gunung. Sekarang kita mau lihat spesialnya ada di mana. Markus 9 ayat yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Amin. Jadi ketiga rasul ini melihat bagaimana Yesus berubah rupa di gunung tersebut. Ya, bayangin saudara, 3 orang ini spesial. Dari 12 murid cuma 3 yang dibawa oleh Yesus. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Kalau saudara baca cerita daripada Yakobus, ya, Yakobus adalah martir pertama yang dibunuh. Ya, Yohanes juga sebagai martir yang dibunuh terakhir. Dimasukkan kepada minyak yang panas ya saudara. Kemudian Petrus, dia juga martir dibunuh disalib dengan kepala di bawah. Nah, padahal mereka sangat dekat sekali hubungannya dengan Yesus. Mengapa mereka dapat mengalami hal tersebut? Ya saudara, mengapa Yesus izinkan semua pembunuhan itu terjadi? Ya, dan Yakobus yang dibunuh pertama kali. Orang akan bertanya kepada Tuhan, kenapa Yohanes diizinkan dia mati terbunuh padahal usianya masih muda? Ya, saudara, tidak ada satupun yang mengerti apa yang terjadi. Tetapi saya percaya bahwa Yesus mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan kita manusia. Ya, tidak ada satu orang pun yang mengerti akan jalan Tuhan. Tetapi melalui doa, saudara, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita. Ya, mari kita baca selanjutnya di dalam Kisah 12 ayat yang ketiga. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Lanjut, ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Saudara, di sini Petrus mengalaminya. Dia dipenjara dan semua tentara yang menjaga daripada Petrus itu diperintah oleh Herodes, itu security-nya begitu sangat kuat. Ya, jadi Petrus tidak bisa lari karena penjagaannya sangat ketat. Kita lihat di dalam Kisah 12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, ada orang-orang yang dengan tekun berdoa bagi Petrus yang berada dalam penjara. Berdoa sungguh-sungguh dan keluar dari hati yang terdalam. Maka kuasa doa itu besar sekali. Kita baca di dalam Kisah 12 ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Kita bisa melihat saudara, besok itu Petrus mau dibunuh. Tetapi malamnya dia bisa tidur. Ya, kita bisa bayangkan seandainya ada orang yang besok akan mengalami untuk dibunuh. Bisakah malam harinya sebelumnya itu bisa tidur? Pasti mereka tidak akan bisa tidur ya saudara. Begitu ketakutan memikirkan apa yang terjadi besoknya. Tetapi di sini dikatakan Petrus lagi tidur. Ya, kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan sanggup mengubah keberadaannya. Ya, kita tahu bahwa perjalanan hidup Rasul Paulus itu tidak mudah. Ya, kita lanjut pada Kisah 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Anda baca lagi di rumah, camkanlah, rekam di dalam hati ayat ini. Ya, Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Ya, dia bermacam-macam, berbagai-bagai masalah dan pencobaan. Ya, bahkan buat Rasul Petrus, kesakitan dan penderitaan itu is okay. Mungkin Anda dan saya tidak bisa bayangkan. Ya, kita menghadapi situasi sekeliling kita aja, kita sudah panik, ketakutan, dan bermacam-macam tekanan yang ada. Tetapi Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Bagaimana mungkin? Saudara kalau mau membaca firman Tuhan dan Anda bermeditasi setiap hari membaca dan berdoa firman Tuhan. Ya, bagaimana Petrus bisa menanggung semua itu? Karena hidupnya bukan Petrus lagi. Saudara harus tahu. Ya. Tetapi Tuhan yang ada di dalam dirinya Petrus, dan itu yang membuat Petrus menjadi ciptaan yang baru. Dia kuat untuk menanggung segala beban penderitaannya. Ya, manusia yang lama sudah berlalu, manusia yang baru itu yang ada di dalam Petrus. Oleh karena itu, dia dapat menanggung segala beban penderitaan apapun. Seperti Yesus pada waktu Yesus ditangkap dan disalib sampai ke Kalvari. Demikian saudara. Oleh karena itu saya selalu menghimbau. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak sejauh doa. Di mana Anda berseru melalui doa. Di situ Yesus datang. Dan apa yang menjadi beban, tekanan, problem yang ada di dalam diri kita. Itu akan ditransformasi. Seperti tadi yang dikatakan. Berdoa, memohon, mengucap syukur. Maka damai sejahtera Allah akan turun di dalam hidup kita. Akan merestorasi pikiran kita yang stres, yang takut, khawatir, depres, tidak tahu. Kita tidak dapat surrender hanya karena kita tidak mau berdoa. Ya saudara, oleh karena itu rugi kita menjadi anak Tuhan. Tetapi tidak pernah mengalami kuasa mujizat Tuhan. Saya menghimbau, mari pada waktu Anda dimanapun berada saat ini mendengar firman Tuhan ini, berbaliklah. Mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh. Memohon dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka keajaiban akan terjadi. Yaitu kedamaian daripada Tuhan akan turun dalam hidup saudara dan saya. Ya saudara, karena itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Anda menjadi anak Tuhan yang mengalami mujizat demi mujizat kalau kita tidak mau praktek di dalam membaca firman Tuhan dan berdoa. Ya, saudara, Petrus juga mati sebagai seorang martir. Ya, demikian juga saudara dan saya, pasti satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, mari kita pelajari saudara, apa pandangan Tuhan tentang kematian. Karena banyak sekali orang yang begitu takut untuk menghadapi kematian tersebut. Ada dua hal. Yang pertama, kalau kita hidup benar sebagai anak Tuhan, mari kita akan dapati di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan semua orang yang mati yang dikasihinya. Jadi kalau kita pada waktunya Tuhan sudah katakan waktumu sudah selesai nak, ayo pulang kembali ke rumah Bapa. Ya, itu sangat berharga kehidupan kita. Ya. Buat kita yang ditinggalkan, memang kita merasa kehilangan. Tetapi bagi Tuhan berbeda. Yesaya 57 ayat yang pertama dan kedua. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Haleluya. Sekarang Anda mengerti? Lihat.
Karena Tuhan tahu kehidupan di dunia ini tidak mudah. Dan banyak sekali saudara sekalipun anak Tuhan, tapi hidupnya itu egosentris. Hanya memikirkan diri sendiri. Tidak pernah untuk mau memikirkan daripada orang lain. Ya, me, I, mine. Oleh karena itu Tuhan tahu. Tuhan yang melindungi orang benar. Kita tidak perlu takut saudara. Kalau kita hidup benar, sekalipun kita disepelekan orang, sekalipun air susu dibalas dengan air tuba, Tuhan kita yang maha kuasa tahu. Ya, dan dia akan menjemput umat yang dikasihinya. Ya, dan masuk di tempat yang damai. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Ya, saudara dengan tanda petik, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Koreksi diri. Bagaimana perbuatan kita di bumi ini? Bagaimana perbuatan kita? Adakah sesuatu yang baik ataukah cuma memikirkan akan diri sendiri? Ya, di sini saudara. Semuanya itu tidak lepas daripada pandangan mata Tuhan. Karena banyak orang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi perbuatannya di luar firman Tuhan. Saudara, kita tidak mau menghakimi di sini, ya, karena semuanya itu adalah urusan Tuhan. Ada dua macam kualitas anak Tuhan. Yang pertama, anak Tuhan yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah anak Tuhan yang melayani dengan tulus kepada sesama dan kepada Tuhan. Ya, ada dua hal itu. Kita lihat Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, jelas yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Jadi motivasi dari hidup Rasul Paulus adalah hidupnya untuk Kristus. Oleh sebab itu, kalau dia mati adalah satu keuntungan. Ya, bagaimana hidup saudara dan saya? Kalau tujuan hidup kita hanya untuk hidup di dunia, hanya untuk materi, hanya hidup untuk kesenangan pribadi, semuanya pada waktunya kita pulang tidak akan membawa apa-apa. Ya, saudara, bermacam-macam motivasi setiap pengikut Kristus. Ada yang hidupnya hanya untuk karier, ada yang hanya untuk material, untuk popularitas, ya, maka kematiannya hanya sia-sia. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa tujuan Anda dan saya hidup di dunia ini? Petrus hidup untuk Yesus. Yakobus hidup untuk Yesus. Ya, Paulus hidup untuk Yesus. Mari kita lihat pada ayat yang ke-22 tadi mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Mari kita lihat pada ayat yang ke-23 dan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Haleluya. Ya, Paulus saudara mempunyai hati, keinginannya. Lebih baik dia pulang kepada Tuhan. Tetapi dia begitu mengasihi orang-orang yang dilayaninya. Mungkin orang-orang yang dilayaninya itu menganggap Paulus itu begitu remeh. Mungkin Paulus juga tidak dihargai. Mungkin Paulus ini cuma dipergunakan. Hanya diperalat untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi Paulus fokusnya hanya kepada Tuhan. Sekalipun hatinya sangat mengasihi orang-orang yang dilayaninya. Saudara, buat anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikut Yesus.
pada waktu mereka meninggal sangat berharga di mata Tuhan. Ada pandangan yang lain. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara, ini firman Tuhan sungguh-sungguh merupakan satu panggilan bagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Kalau Anda mendengar akan firman Tuhan ini, mari kita mau mengikuti daripada panggilan Tuhan. Ya, di sini mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, mereka tidak menyadari ada Tuhan yang sudah menciptakan hidupnya, menciptakan umatnya. Karena mereka memiliki agenda sendiri. Mereka memiliki idola-idola sendiri dan tidak hidup untuk Tuhan. Tetapi mengaku sebagai anak Tuhan. Ya saudara, banyak sekali kehidupan anak-anak Tuhan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan dari hari Minggu sampai pada hari Sabtu kemudian. Banyak anak-anak Tuhan yang bermain dengan kesenangan, kedagingannya, kepuasan, kenikmatan ya dunia dan berpolitik dengan Tuhan. Hanya datang kepada Tuhan pada waktu mereka di dalam kesulitan. Tetapi pada waktu hari-hari dimanapun mereka sibuk dengan keinginan kedagingannya, tidak pernah mereka untuk mau datang kepada Tuhan. Ya saudara. Dan di sini kita bisa melihat pada ayat yang ke-11 Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Berarti apa? Tuhan itu masih menunggu pertobatan dari setiap anak-anak Tuhan. Yang hidupnya sungguh di luar daripada firman Tuhan. Dia menunggu saudara dan saya untuk kita kembali kepada jalan yang ditunjukkannya. Ya, saudara, kepada pertobatan supaya orang itu berbalik dari dosanya. Supaya ia hidup untuk apa yang Tuhan mau dan berikan adalah keselamatan. Hanya untuk berdoa kepada Tuhan, kita berikan waktu sisa-sisa yang terakhir. Bukan pada waktu kita masih segar, pada waktu kita masih fresh saudara. No, doanya pada waktu kalau sudah ngantuk-ngantuk, mau tidur, doa langsung sudah nggak tahu aminnya kemana. Ya, itu adalah doa yang tidak respect, tidak menghargai Tuhan. Karena dia adalah yang menciptakan saudara dan saya. Berdoalah selagi Anda fresh. Berdoalah selagi Anda itu masih memiliki gairah, belum ngantuk. Khususnya untuk doa malam. Dan doa pagi juga. Untuk membaca Alkitab, gak ada waktu. Saudara dengan tanda petik akan tiba waktunya, kita akan dihakimi. Tetapi pada waktu hal itu, kita mohon ampun kepada Tuhan. Everything is too late. Siapa yang tahu akan keadaan COVID-19? Siapa yang tahu dan akan terjadi akan hal itu. Dan apabila itu menyentuh dan sudah mengambil hidupnya. Tidak ada lagi kata untuk Tuhan ampuni aku. It's too late. Oleh karena itu firman Tuhan malam hari ini sungguh-sungguh untuk mengingatkan saudara dan saya. Berbaliklah dari gelap menghadap terang. Berbaliklah kepada kasih Tuhan. Milikilah hubungan pribadi melalui doa. Supaya saudara dan saya mengalami hidup hari demi hari dengan penuh damai sejahtera. Walaupun situasi sekeliling kita tidak menentu. Ya, saudara mungkin akan menyangkal dan mengatakan, bagaimana saya bisa damai sejahtera, Pastor? Kita lihat bagaimana kehidupan Sandra, Mesa, Abednego. Dia berada di dalam perapian yang panas, dibakar sedemikian rupa. Mungkin saat ini pun dimanapun Anda mempunyai satu masalah, di dalam pembakaran api seperti itu. Tetapi kalau hubungan kita fokus kepada Tuhan dan kita mau memuji, memohon dan bersyukur, maka kehidupan akan lain. Damai sejahtera Allah akan mengalir dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita. Ada sukacita di mana-mana saudara.
Mari saudara praktek. Kenapa saya katakan? Karena saya mengalami. Karena saya sudah melakukan. Oleh karena itu saya selalu tanamkan di tengah keluarga. Saya hanya punya satu kata. Berdoa dan bersyukur. Say thank you. Selalu hanya terima kasih kepada Tuhan. Itu akan mengubah hati yang tertekan tadi. Akan menjadi damai sejahtera daripada Tuhan. Mari saudara, sebelum terlambat. Ya, kita mau baca di dalam Yehezkiel 18 ayat yang ke-32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Satu panggilan saudara. Malam hari ini Anda menerima panggilan seperti ini. Tidak peduli mungkin Anda usia masih muda. Ya, Yakobus juga masih muda waktu dipanggil Tuhan. Ya, jangan kita memikirkan, oh yang mati itu yang tua-tua pastor. Ya, hati-hati. Kita tidak tahu saudara. Setiap hari kita mau bertobat kepada Tuhan. Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan selagi ada waktu. Ya, oleh karena itu saudara, hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Ya, jangan keinginan duniawi, ya, dengan semua elektronik yang modern sekarang. Apa yang ada di dalam tanganmu saat ini? Apa yang kita pergunakan? Saudara, di dalam zaman orang tua Anda yang masih muda-muda di sini, mereka tidak memiliki handphone. Mereka tidak tahu apa itu game, mereka tidak tahu apa itu komputer. Ya, oleh karena itu saudara, bagaimana kehidupan kita sekarang anak muda zaman milenial ini? Pada waktu buka mata, handphone dibuka, game, drama, movie, semuanya itu menjadi ikatan palsu di dalam kehidupanmu. Apakah Anda akan membawa handphone pada waktu Anda pulang di hadapan Tuhan? Pada waktu pengadilan Tuhan datang di dalam hidupmu dan hidupku, apakah engkau akan menceritakan drama Korea yang engkau lihat setiap hari? Apakah engkau akan menceritakan drama-drama movie yang kau lihat setiap waktu? Tetapi firman Tuhan kita tidak tahu sama sekali. Bertobatlah. Malam hari ini panggilan buat kita semuanya, termasuk saya juga. Saudara, tidak ada satupun orang yang sempurna. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki dosa. Tetapi mari kita mau perbaiki hidup kita. Fokuslah kepada Tuhan. Tanda-tanda zaman sudah nyata terlihat. Apakah kita tidak bangun daripada tidur kita? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam doa yang tidak jemu-jemu. Ada kuasa doa yang luar biasa. Ya, mari. Yang pertama, pandangan kita akan diubahkan pada waktu Anda berdoa sungguh-sungguh. Ya, maka semua pikiran-pikiran kita yang kacau, pandangan kita yang tidak karuan, semuanya itu akan diubahkan. Ya, pandangan kita akan berubah. Pada waktu pandangan pikiran kita diubahkan, ya, maka semua yang ada di dalam pikiran kita, takut, stres, cemas, khawatir, semuanya itu juga akan hilang sedemikian. Ya, jadi setelah pikiran kita diperbaharui, maka perasaan kita juga diubahkan. Pada waktu perasaan kita diubahkan dari yang pesimis menjadi optimis, ya, maka perilaku kita juga diubahkan. Saudara, ada 4 hal di sini. Saya ulangi. Kalau Anda tidak jemu-jemu berdoa dan mengucap syukur, yang pertama, pandangan kita akan diubahkan lebih baik. Ya, di dalam masalah yang kita hadapi, pandangan kita tadi bisa berubah. Kalau pandangan kita sudah diubahkan, pikiran kita juga diperbaharui. Itu yang kedua. Kalau pikiran kita sudah diperbaharui, maka perasaan kita juga diperbaharui. Kalau perasaan kita sudah diperbaharui, maka kelakuan, perilaku kita juga diubahkan. Jadi, saudara, pegang 4 hal ini. Dan semuanya ini hanya didapat kalau Anda dan saya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Percayalah akan kuasa doa.
Kita akan lihat di dalam Kisah 12 ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Amin. Saudara, di sini kita bisa melihat cerita daripada Petrus ya. Dia lagi di penjara, saudara. Ya, karena banyaknya orang yang berdoa bagi dia. Maka rantai yang ada di tangannya itu terputus. Ya, seorang malaikat datang. Ya, sedemikian dan akhirnya Petrus keluar dari penjara. Saudara bisa baca sendiri dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Di sini dikatakan bahwa Petrus sadar bahwa dia tidak bermimpi dan dia mengalami mujizat bahwa Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Ya, kita bisa baca lanjut kalau Anda mau tahu sejarah dan cerita daripada Petrus, Anda bisa selesaikan sampai pada ayat yang ke-19 ya. Baca lagi saudara di rumah, membaca Alkitab itu sangat baik ya. Tidak peduli besarnya rantai yang diikatkan pada Petrus itu bisa terlepas. Saudara, belenggu ikatan apa yang saat ini mengikat di dalam hidup saudara? Kalau Petrus sanggup rantainya seperti rantai kapal besarnya sekalipun itu bisa dilepaskan. Lawatan seorang malaikat datang kepadanya hanya karena kuasa doa. Saya percaya bahwa firman ini sungguh akan berkuasa bagi setiap pendengar yang mendengarkan firman ini dengan sungguh-sungguh. Beban masalah ikatan beban hidupmu akan terlepaskan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Amin. Ya, mari saudara, belajarlah untuk mulai membaca firman Tuhan. Ada seorang bernama Celso. Dia bersaksi bahwa dia divonis hukuman 180 tahun penjara. Saudara, apa mungkin? Umur kita itu berapa? Tapi orang ini karena kesalahannya itu sudah menumpuk sampai di penjara 180 tahun. Ya, sejak umur 13 tahun dia sudah berbuat jahat. Dia keluar dari rumah orang tuanya, pekerjaannya adalah mencuri, merampok, drug dealer, ya. Sudah dia katakan bahwa dia adalah seorang bandit. Ya saudara. Akhirnya masuk penjara. Dan di dalam penjara dia juga membunuh orang lain. Nah, ibunya tidak jemu-jemu berdoa bagi dia siang dan malam. Agar anaknya ini berubah di dalam kehidupan yang begitu gelap dan jahat. Akhirnya hukumannya berkurang 60 tahun. Dari hukuman 180 tahun dikurangi 60 tahun, hukumannya jadi 120 tahun. Itu pun saudara masih terlalu jauh. Ya. Dan pada waktu keluarganya terus selalu berdoa bagi dia. Diberikan keringanan lagi 60 tahun lagi. Jadi hukuman 120 tahun menjadi 60 tahun. Kalau bukan kuasa Tuhan itu tidak mungkin saudara. Ya. Kemudian dia bertobat dan dia berbuat baik di penjara. Dia melihat bahwa semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan keringanan lagi 30 tahun di penjara. Sekarang hukumannya tinggal 30 tahun. Di penjara dia rajin membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan melayani sesamanya di penjara. Akhirnya hukumannya menjadi 12 tahun. Saudara, bisa bayangkan Anda? Dia yang dihukum 180 tahun, bahkan membunuh orang juga di penjara. Bisa turun hukumannya menjadi 12 tahun. Kalau itu bukan anugerah dan kuasa Tuhan, tidak mungkin terjadi. Ya. Dan akhirnya dia menjadi pendeta di penjara, saudara. Ya. Jadi selama dia berada di penjara melayani sesamanya, banyak orang-orang yang di penjara itu bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kuasa doa itu dahsyat sekali. Oleh karena itu saya katakan jangan berhenti berdoa. Doakanlah yang ada di sekelilingmu.
Karena doa itu mengubah situasi dan kondisi. Melalui doa yang tidak jemu-jemu, terjadilah kuasa doa yang luar biasa. Ya, ada seorang yang bernama M. Bounds mengatakan, di sekitar kita ada dunia yang terhilang karena dosa. Di atas kita ada Tuhan yang mampu menyelamatkan. Ini adalah milik kita untuk membangun jembatan, untuk menghubungkan langit dan bumi. Dan doa adalah alat yang kuat untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi latihlah diri Anda untuk berdoa dan juga berpuasa sehingga kehidupan kita akan semakin kuat di dalam menghadapi tantangan hidup. Saudara, mari kita ulangi di Filipi 4 ayat yang ke-6. Dan biarlah itu menjadi ayat emas bagi kita semuanya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita luar biasa. Dia sudah mendengarkan doa-doa kita. Oleh karena itu berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada sore hari ini menjadi berkat, kekuatan dan mengubah kehidupan kita yang dahulunya tidak pernah berdoa. Mari mengambil keputusan untuk kita segera mau berdoa dan membaca firman Tuhan, memohon dan mengucap syukur, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama dengan kami yang ada di sini. Kita akan menyembah Tuhan, ya, bahwa doa mengubah segala sesuatu. Jadikanlah lagu ini menjadi suatu doa. Buka hatimu bersama dengan kami semua di sini, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan, mari saudara bersama dengan saya jadikan doa. Lagu ini menjadi doa. Apapun yang terjadi di sekelilingmu, mari kita menyembah Tuhan. Angkat hatimu. Kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin, amin. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari bersama kami saudara, pujilah, sembahlah. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Haleluya. Dan tiap doa yang lahir dari iman
mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Amin. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bahwa kuasa doa itu akan membawa kehidupan rohani semakin dikuatkan. Akan mengubah kehidupan kami. Untuk kami mampu melangkah maju ke depan. Di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Juga melalui doa akan terjadi satu pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi semua pendengar daripada firman-Mu ini. Dimanapun mereka berada. Juga dengan masalah apa yang mereka hadapi saat ini. Baik yang sakit, baik yang mengalami tekanan, kekurangan atau apa saja Bapak. Kami percaya mereka segera akan berdoa kepadamu. Karena mereka sudah mengenal dan mengerti akan firman-Mu. Bahwa di dalam doa dan permohonan serta mengucap syukur. Mereka akan mengalami damai sejahtera yang melebihi segala akal. Dan pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima berkat kuasa doa mengatakan amin, amin, amin.